Ya, selamat pagi netizen semua. Sudah lama kita tidak bertemu. Ini edisi monolog Lucky Luke 6 November 2025. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang, walaupun sudah lama berlalu ya, demo di akhir Agustus kemarin 2025, akhir Agustus 2005, demo besar-besaran yang menyebabkan kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Hubungannya demo tersebut, setelah itu ada banyak komentar tentang siapa yang berada di balik demo-demo itu, adakah pengaruh asing, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya katakan di monolog beberapa waktu yang lalu, mungkin hampir setahun lebih yang lalu, saya katakan bahwa peralihan kekuasaan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Bapak Presiden Prabowo adalah sebuah peralihan kekuasaan yang mungkin paling smooth ya, paling lancar dalam sejarah peralihan kekuasaan presiden di Republik Indonesia. Nah, peralihan kekuasaan yang lancar ini tentunya membuat bangsa Indonesia ke depan sesuai hal-hal yang cita-cita yang diinginkan untuk menuju Indonesia emas itu di tahun 2045 itu bisa saja mempunyai titik yang cerah ya. Kita lihat sejarah-sejarah peralihan kekuasaan dari presiden ke presiden, selalu di masa lalu bangsa Indonesia mengalami peralihan kekuasaan yang kurang baik, dari Bapak Presiden Soekarno ke Pak Harto, dari kemudian turunnya Pak Harto ke Bapak Habibie, kemudian digantikan oleh Gus Dur digantikan oleh Megawati, terus kemudian terpilihlah Bapak SBY, kemudian peralihan kekuasaan dari Bapak SBY ke Pak Jokowi lumayan lancar. Nah, pada peralihan kekuasaan dari Bapak Jokowi ke Prabowo ini adalah peralihan kekuasaan yang sangat lancar menurut saya. Ada transisi bahkan di dalamnya. Bapak Jokowi sebelum lengser telah mengangkat beberapa orang-orang kepercayaan Bapak Prabowo untuk masuk ke kabinetnya. Dan bahkan Pak Prabowo itu adalah diangkat menjadi Menteri Pertahanan di era Bapak Jokowi. Nah, peralihan kekuasaan yang lancar ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia, program-program pembangunan di Indonesia itu yang telah dibuat dan direncanakan pada pemerintahan Bapak Jokowi akan dilanjutkan dengan baik oleh Bapak Prabowo. Yang kurang akan diperbaiki, yang baik akan diteruskan, seperti itu. Jadinya ya mungkin hal ini membuat, ya mungkin ini terkesan beberapa orang menganggap hal-hal yang berlebihan ya, bahwa ada pengaruh asing pada demo-demo di akhir Agustus kemarin. Pendapat pribadi saya ya, bahwa
baik langsung ataupun tidak langsung, campur tangan asing itu pasti akan selalu ada di berbagai negara, termasuk Indonesia ini sebagai sebuah negara besar yang sedang berkembang menuju sebuah negara yang diharapkan menjadi negara maju dengan wilayah yang begitu luas, penduduk yang begitu banyak, sumber daya alam yang begitu luar biasa. Tentunya banyak pengaruh asing, negara asing, ataupun entitas asing apapun itu, perusahaan multinasional, negara asing, ataupun kepentingan-kepentingan asing yang ingin juga mempunyai pengaruh di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ataupun pengaruh apapun di Indonesia. Nah, pada demo-demo kemarin ada yang banyak berpendapat itu tidak ada orang di belakangnya. Bagi saya pribadi, mungkin peserta demo memang menyuarakan aspirasinya gitu. Tapi sebelumnya bisa kita lihat sebenarnya kalau dalam istilahnya itu ada penimbul situasi yang mengarah untuk demo tersebut menjadi semakin besar atau semakin didengar gitu. Ada setting media, ada setting medsos, ada setting media massa tadi ya, ada juga settingan-settingan ke arah biar netizen seluruh Indonesia memperhatikan atau membuat situasi mengarah ke ya demo itu memang wajar seperti itu, kemudian ada kerusuhan itu wajar gitu kan. Nah, penimbul situasi ini tentunya yang saya maksud tadi pengaruh baik langsung atau tidak langsung yang tentunya ada faktor pengaruh asing. Nah, apa hubungannya dengan transisi kekuasaan yang semut tadi ya? Ya, dengan transisi kekuasaan yang semut ini, maka mungkin beberapa pihak yang berkepentingan di Indonesia menjadi terganggu ya, karena mungkin tidak bisa masuk untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Bisa jadi itu ada kepentingan asingnya, karena kalau Indonesia ini maju dan berkembang mungkin akan menghambat atau mengurangi perkembangan dari negara lain atau kepentingan lain tersebut. Setidaknya jadi menjadi mungkin negara lain atau kepentingan asing tersebut peluangnya untuk menguasai Indonesia menjadi berkurang. Itu apakah itu sebuah pikiran yang paranoid? Ya silahkan netizen menilainya sendiri gitu. Tapi ya kenyataannya bahwa di era globalisasi ini di mana batas informasi dan batas negara itu menjadi semakin sempit ya, ibaratnya informasi dari ujung Afrika sana bisa kita dengar beberapa detik kemudian, ataupun informasi dari Indonesia ini bisa terdengar ke seluruh dunia dalam beberapa detik. Ya, itulah kenyataannya bahwa hubungan sesuatu keadaan suatu negara bisa berpengaruh terhadap negara lain dalam waktu singkat gitu. Nah,
intinya yang saya katakan pada edisi pagi hari ini bahwa ya pengaruh asing ataupun kepentingan asing terhadap Indonesia itu akan semakin ada, apalagi kalau Indonesia kemudian ekonominya semakin maju gitu ya. Dengan ekonomi Indonesia semakin maju, tentunya ada beberapa negara yang diuntungkan, ada beberapa negara yang dirugikan atau merasa tersaingi begitulah. Karena kalau Indonesia maju, Indonesia bisa membuat kilang minyak sendiri misalnya, industrialisasinya maju, pelabuhan-pelabuhannya maju gitu kan. Kemudian sarana transportasinya bagus, sumber daya alamnya dikelola dengan baik dengan hilirisasi gitu. Beberapa negara dan perusahaan-perusahaan yang selama ini mendapat keuntungan dari kekurangan Indonesia ini tentunya akan merasa terganggu, karena ya mereka tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan ekonomi secara lebih dari Indonesia. Di lain sisi sebenarnya ada juga negara yang kalau Indonesia ekonominya maju, penduduknya menjadi lebih makmur, maka merasa terbantu karena produk-produknya bisa menjadi laku di Indonesia, bisa ekspor ke Indonesia seperti itu. Nah, plus minus atau istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, suka dan tidak suka, iri dan dengki terhadap Indonesia yang maju ini, ya itu adalah hal yang wajar gitu. Makanya pengaruh asing ataupun intervensi asing terhadap kondisi di Indonesia adalah juga hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita rakyat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia yang memegang kekuasaan memanage itu dengan sebaik-baiknya. Intervensi asing yang positif bisa kita manfaatkan, tetapi yang negatif mari kita cegah bersama-sama gitu. Nah, ya itu pasti ada intervensi asing itu gitu loh. Karena ya apalagi sekarang dengan mudahnya transportasi, perdagangan, lalu lintas perdagangan begitu mudah, lalu lintas manusia begitu mudah, lalu lintas informasi, ya intervensi asing semakin terlihat dan semakin nyata gitu loh. Jadi yang berpendapat bahwa demo di akhir Agustus kemarin itu tidak ada investasi asing, ya bagi saya adalah mungkin hal yang kurang benar ya. Pasti ada, baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Ya, kalau langsung kemudian ini pihak asing mendanai demo tersebut, ya mungkin tidak akan bisa dilacak dengan segamblang itu ya. Tapi setidaknya yang tadi saya sebutkan, dengan berbagai cara secara tidak langsung mungkin mempengaruhi pihak-pihak di Indonesia baik secara nyata maupun secara halus begitu kan, secara tidak terdeteksi dengan kasat mata itu, ya pengaruh luar itu bisa terasa sebenarnya. Nah,
Itu hal lain yang ingin saya bicarakan hubungannya dengan peristiwa akhir-akhir ini yang kemudian ya sebenarnya hubungannya dengan tadi yang peralihan kekuasaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Contohnya adalah tentang misalnya ini yang rame, masih tetap rame adalah kelompok-kelompok yang mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi, kemudian ijazah Wapres Gibran ya. Bagi saya itu adalah mungkin sebagian juga dari upaya-upaya untuknya membuat hubungan ya beberapa peristiwa yang lain juga menskenariokan seolah-olah hubungan antara Bapak Jokowi dan Pak Prabowo itu mulai renggang gitu kan. Padahal hubungan kedua pemimpin kita ini adalah hubungan yang sudah terjalin lama gitu. Keduanya saling melengkapi dan kalau menurut saya ya saling ada perannya dalam tolong menolong. Mungkin masih ingat ketika Bapak Jokowi mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Bagi sebagian yang masih mengingat dulu ketika Bapak Jokowi dicalonkan jadi gubernur bersama Pak Ahok, partai yang paling getol atau pihak yang paling insis atau paling semangat untuk mendukung adalah Bapak Prabowo dengan endorse-nya dari Bapak Hasim untuk Hasim Joyo Hadikusumo yang saya maksud ya, adik Pak Prabowo, bahkan membiayai seluruh ya enggak seluruh ya, membantu membiayai kampanyenya Bapak Jokowi Ahok. Kalau kita ingat sebenarnya waktu itu keputusan dari PDIP yang selaku partner dari Gerindra waktu itu adalah mendukung Bapak Fauzi Bowo dan selaku kembali sebagai calon gubernur dan Bapak Adang saya lupa namanya, Bapak Adang Rogiana selaku wakil gubernur ya. Nah, kemudian Pak Prabowo sowan ke Ibu Megawati atas endorse dari Bapak Hasim untuk menyalonkan Bapak Jokowi selaku gubernur dan Ahok selaku wakil gubernur di DKI Jakarta pada pemilu kada DKI Jakarta tahun 2012 kalau saya ingat itu ya, 2012. Kemudian beliau terpilih menjadi gubernur, kemudian 2014 ternyata Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden melawan Bapak Prabowo ya kan. Kemudian Bapak Jokowi terpilih kembali di 2019 dengan lawan juga Bapak Prabowo, tapi kemudian Bapak Prabowo dengan legowo dan juga Bapak Jokowi dengan legowo juga bertemu di waktu itu ada peristiwa pertemuan beliau berdua di MRT naik kereta bersama dari Lebak Bulus ke arah Senayan. Kemudian Pak Prabowo bergabung di kabinet Bapak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian di 2024 kemarin
Bapak Prabowo berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra dari Bapak Jokowi menjadi capres dan cawapres dan terpilih 58% satu putaran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, hubungannya udah terjalin lama ini, ya mungkin dan saling melengkapi kalau menurut saya. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, ini monolog ini pendapat pribadi saya ya. Kalau ada kurang lebihnya ya monggo di apa istilahnya dinilai sendiri para netizen sekalian ya. Saling melengkapi sehingga keduanya saling melengkapi. Ada tolong menolongnya ya. Di situ ada saling mengisinya. Mungkin bagi sebagian yang menganggap bahwa ya jasa Pak Prabowo lah yang mengangkat mencalonkan Bapak Jokowi untuk menjadi gubernur gitu kan, sehingga kemudian menjadi tokoh yang terkenal sehingga bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Ada juga sebaliknya sekarang karena endorse Bapak Jokowi lah, dukungan Bapak Jokowi lah, sehingga Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Ada pengaruh atau dukungan yang menurut saya tidak bisa dinafikan pada pemilu 2024 kemarin dari Bapak Jokowi yang membuat Bapak Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi saling melengkapi, hubungannya yang sudah lama, saling paham bagaimana. Nah, kemudian ya hubungan yang baik ini mulai ada beberapa pihak yang mencoba untuk memisahkannya gitu. Seolah-olah kemudian ada masalah gitu loh di antara mereka berdua. Bagi saya pribadi menilai bahwa ya hubungan seseorang, sahabat, orang yang dikenal itu pasang surut pasti ada gitu loh. Tapi bagi saya dalam pendapat saya dalam hubungan bernegara tentunya kepentingan negara, ya bagi saya Pak Prabowo ataupun Bapak Jokowi itu akan tentunya mengesampingkan kepentingan pribadinya atau perasaan pribadinya gitu untuk bangsa dan negara ini. Jadi kedua tokoh ini pemimpin kita ini bagi saya hubungannya ya baik-baik saja, sangat erat gitu loh. Makanya ya kalau ada yang ingin membuat atau memperkeruh hubungannya tersebut, ya mungkin itu adalah beberapa pihak yang berpandangan, wah apalagi terakhir hari ini kemudian ada yang berpendapat bahwa wah, peristiwa ini Budi Ari sebagai ketua umum Projo, relawan yang dulunya mendukung Bapak Jokowi, kemudian juga mendukung Pak Prabowo, yang kemudian Budi Ari mau masuk ke Partai Gerindra gitu. Ada pengamat yang mengatakan, wah Jokowi sudah tidak menarik lagi. Ya sebagai seorang mantan presiden yang sudah lengser tentunya wajar jika mulai surut istilahnya pamornya atau mulai surut cengkeraman kekuasaannya, karena memang dia sudah
lengser gitu. Sudah saatnya bahwa yang berkuasa presiden sekarang adalah yang memegang keputusan, membuat keputusan. Pak Jokowi itu menyadari itu juga. Pak Prabowo juga seorang, di sisi lain ya, Pak Prabowo adalah seorang yang termasuk orang yang tidak akan melupakan jasa orang yang pernah membantunya atau berjasa kepadanya. Track recordnya kita lihat bahwa orang-orang yang pernah membantunya, baik apalagi setia terhadapnya, pasti akan mendapatkan istilahnya perhatian lebih, atau tidak akan dilupakan lah oleh Pak Prabowo. Gitu loh. Satu sisi Bapak Jokowi sadar siapa dirinya, satu sisi Bapak Prabowo tentunya tidak akan melupakan jasa Bapak Jokowi. Satu sama lain saling melengkapi sebenarnya keduanya ini. Nah, hubungannya dengan pembangunan di Indonesia. Nah, transisi kekuasaan dari dua orang yang sangat bagus ini sampai sekarang hubungannya masih bagus ini, ya memang membuat itu tadi pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri yang berkepentingan untuk bisa masuk itu mungkin merasa merasa kalau keduanya ini terus berjalan semut kekuasaan seperti ini, dia tidak bisa mengeruk lah kekayaan Indonesia, mencokol kepentingannya di Indonesia. Nah, itulah mungkin pihak-pihak yang mencoba memainkan bidak-bidak caturnya untuk membuat, ya itu wajar-wajar saja gitu loh. Bagi saya itu sih wajar-wajar saja, karena semua orang pasti berkepentingan terhadap keberlanjutan kehidupan dan kekuasaannya itu. Nah, makanya mungkin bagi saya tidak heran kalau kemudian pernyataan terakhir yang terbaru ya, Bapak Prabowo akan bertanggung jawab penuh terhadap utang-utang Indonesia yang ditimbulkan oleh proyek kereta api cepat Wush. Pak Prabowo dengan tegas mengatakan ya akan mengambil alih tanggung jawab itu, menyelesaikan utang tersebut. Dan jawaban dari Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi sinkron bahwa tentang bus ini ya, bahwa ya proyek atau investasi untuk public transport itu atau transportasi umum mungkin di awal itu memang bukan masalah untung rugi ya, tapi adalah pelayanan terhadap masyarakat atau istilah kerennya PSO ya, public sharing obligation ya, pelayanan terhadap masyarakat. Jadi ya tidak bisa dihitung untuk ruginya di situ gitu. Tapi menurut saya pribadi, seandainya nanti kereta cepat ini sudah jalurnya itu sudah sampai ke Surabaya ataupun Banyuwangi begitu kan, dengan intensitas perjalanan yang bagus dan jumlah penumpang yang memadai, nantinya akan saya kira secara
jangka panjang itu tentunya skala ekonominya terpenuhi, maka keuntungan bisa peroleh gitu. Investasi awal sebuah uh, hal yang baru tentunya pasti ya merugi, seperti juga startup itulah. Atau kalau kita memulai usaha ya kan, merintis itu biasanya juga belum bisa untung, bahkan rugi gitu. Nah, saya yakin nantinya kalau diperpanjang sampai ke Surabaya ataupun Banyuwangi atau bahkan mungkin uh, ke arah kota lain gitu loh, baik itu mau dari Bandung lewat jalur selatan ke Purwokerto, Jogja, Solo, kemudian ke Surabaya dan Banyuwangi, ataupun ada cabang ke Kertajati, Cirebon, Semarang, kemudian Surabaya gitu kan. Nah, itu kalau sudah skala ekonomi ya nanti akan mendatangkan PT kereta api cepat bus ini akan untung gitu. Itu. Nah, terakhir dari saya, walaupun ini panjang ya, itu loh. Saya yakin dan optimis kalau hal pembangunan yang telah direncanakan oleh dan dibuat oleh era rezim Bapak Jokowi kemarin dan diteruskan Bapak Prabowo ini, kekuasaannya berjalan terus gitulah, semut ya. Cita-cita Indonesia di 2045 menjadi Indonesia emas dan menuju negara maju, saya optimis bisa tercapai. Ya, demikian dari saya, edisi monolog Lucky-Luke 6 November 2025. Tanggapan dari para netizen semua yang menyaksikan monolog ini sangat saya harapkan. Terima kasih. Selamat pagi.